Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan ada satu hal menarik yang akan kita bahas tentang mobil yang ada di samping saya. Kalau kalian lihat secara sekilas, pastinya kalian udah familiar sama mobil ini. Mobil yang menjadi idola seluruh lelaki yang ada di Indonesia. Bukan kata saya, itu kata Raffi Ahmad di beberapa videonya beberapa, ya mungkin bulan tahun yang lalu kali ya. Saya nonton intinya dan saya berani ngucapin itu karena memang ada. Dan ini adalah all new Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate. Nggak cuma Ultimate, 4x4, bos. Mobil yang kalau kalian pakai dalam kota itu kata orang arogan, tapi kalau di area tambang itu nggak ada apa-apanya. Kata saya nggak. Mobil ini juga jago di medan tambang, apalagi kalau kalian mau yang lebih jago lagi nih. Line up tambangnya Mitsubishi untuk double cabin Mitsubishi Triton. Nah, apa yang unik daripada si Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ini yang akan kita bahas. So, ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah, seperti yang saya ulas di awal atau saya sampaikan di awal, bocoran awalnya adalah ada yang unik dari mobil ini. Kalau kita tunjukin kayak gini, kalian pasti udah paham. Ini adalah kasa yang 4x4. Nah, apa yang istimewa di mobil ini? Mobil ini udah dipasangin aksesoris. Jadi, kemungkinan besar sesuai dengan requestan pembelinya, mobil ini dilengkapi dengan aksesoris. Nah, yang menjadi pertanyaan, nih di sampingnya ini ada yang Pajero Sport GLX 4x4 juga nih, sama-sama 4x4, tapi ini 4x4 kasta buruh, ini 4x4 kasta sultan. Jadi kalau di medan tambang ya ini kasta karyawan bagian operator atau apalah, intinya kurang lebih kayak gitu ya. Kayak gitu ya, koreksi kalau saya salah. Dan ini untuk jajaran direksi. Well, kira-kira di antara kedua mobil ini, kalian mau yang mana tuh? Yang Dakar 4x4 Ultimate atau yang GLX 4x4 manual? Langsung tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, kita bahas. Ini kedua-duanya adalah mobil 4x4. Nah, mobil ini udah pasangin aksesoris yang pertama, hood emblem, tulisan Pajero Sport. Warnanya silver, dengan warna dasar putih, ini nggak begitu kelihatan. Tapi keren juga, sebenarnya lebih cocok kalau pakai yang warna hitam ya. Itu lebih kontras. Black glossy, itu lebih kontras menurut saya. Nah, terus mobil ini pastinya karena dia 4x4 Ultimate, di sini ada sensor, terus di bagian bawah sini ada kamera. Kamera 360 karena mobil ini pakai off-road, ya kita tahu bahwa kondisi di jalanan off-road itu kadang susah ditebak. Ada pohon, kayak ada batu, kayak gede banget di bagian samping, itu nggak bisa kejangkau oleh mata di bagian dalam, blind spot, karena tinggi ya pasti diakses oleh kamera 360. Dan yang istimewa lagi, satu sisi istimewa, tapi di sisi lain mungkin ada pandangan berbeda ya. Karena di bagian bawahnya, orang menganggap bahwa ini adalah Pajero Sport yang pakai RO. Kata Om Mobi tuh, kalau nggak salah di beberapa review di Kias tuh. Sudah pernah nonton juga. Ini Pajero Sport yang pakai RO. Ini Pajero Sport yang pakai, apa ya, bukan, ini RO panjang ya. Ini Pajero Sport yang pakai celana, nggak pakai celana training ya, pakai rok pendek kali ya, jadi lebih lincah kaki-kakinya intinya. Wah, jadi intinya perbedaannya adalah pastinya untuk approach dan departure angle ya, kalau di bagian belakang juga kurang lebih sama pakai gini, itu jadi berkurang. Kalau kita lihat di sini, sudut kemiringan depannya itu memungkinkan untuk mobil ini melalui jalanan dengan tanjakan yang curam atau dengan selokan yang cukup dalam, itu nggak bakal gesruk. Kalau dipasangin kayak gini, dia akan ada potensi untuk gesruk karena ininya jadi rata di bagian bawah sini. Kalau kita lihat dari sisi kemewahan sih jadinya lebih mewah ya, jadi lebih kayak gehol lagi, lebih gaul lagi. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Ini yang menjadi PR-nya. Tapi ini bisa dilepas juga harusnya. Pada saat nggak dipakai bisa dilepas karena ini setahu saya itu nggak merusak bagian bodi bawaannya tuh. Ini tinggal ditempelin aja, plug and play. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus di bagian belakang juga kurang lebih sama. Nih di bagian belakang ya, juga kurang lebih sama. Oh, satu hal yang unik lagi nih. Ini kasta sultan pakai pikul kaca filmnya. Yang kasta buruh sama, ternyata pakai pikul juga, bos. Aduh, saya nggak kunci ya. Ini pakai pikul juga. Cuman yang ini botak, yang ini ya ada roof rail di bagian atas,
Ada spoiler belakang, shark fin antena. Ini shark fin antena nggak ada roof rail dan nggak ada spoiler belakang, tapi udah lengkapi defogger. Nah, ini Pajero Sport karena GLX 4x4 nggak ada emblem untuk tipenya. Kalau yang ini ada Dakar Ultimate 4x4. Tuh, keren banget. Oh, nggak bisa buka, kunci. Nah, terus di bagian belakang ini, nah ini juga nih. Termasuk untuk bagian mufflernya itu dari pasangan aksesoris kurang lebih. Jadi mufflernya tuh lebih kelihatan di situ. Nah, tuh. Jadi di bagian belakang ada diffuser kecil, nggak begitu besar. Tapi memang kalau kita lihat ya, aslinya kan kurang lebih kayak gitu tuh. Ini jadi kayak gini. Coba kita ambil dari sudut sini nih. Nah, ini yang pakai aksesoris, pakai body kit di bagian belakang sini, bagian bawah. Kalau samping kan nggak mungkin ada body kit tuh. Oh ya, ada body kitnya di bagian bawah footstep-nya. Kalau ini bagian belakangnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Kalau yang aslinya itu lebih miring ke atas. Jadi pastinya nggak gampang keseruk juga pada saat masuk ke medan off-road yang ekstrim. Nah, kemungkinan untuk buyersnya atau usernya nggak pakai mobil ini untuk off-road berat. Ya paling untuk pulang kampung, jalanan yang nggak juga yang jalanan ekstrim banget. Jalanan pegunungan maybe, pastinya lebih mudah banget dengan 4x4, tapi nggak yang ekstrim banget. Nah, terus di bagian sampingnya, ini ada body kit juga dipasang di sini nih. Nah, jadi di bagian bawah ada, kalau aslinya kan kayak gini, warna hitam polosan, dan ini menyatu. Nah, ini ditambahin lagi nih, jadi hitam, terus ada tambahan di sini. Tapi kalau misalkan kita lihat, ini warnanya glossy ya. Kalau dari depan sih bisa kena stone chip, ya kemungkinan untuk baret pastinya iyalah ya. Tapi ya kayak gitulah namanya aksesoris. Atau masang sesuatu pasti ada resikonya. Nah, coba kita intip interiornya. Kita intip interiornya, karena kan ini 4x4 interior nggak ada perubahan. Kita intip interior Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 di yang warna hitam ini. Nah, untuk interior sih menurut saya nggak ada soal ya. Pastinya tetap menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya dengan desain interior yang lebih elegan, lebih modern. Kalau kata orang, ini interior Pajero tuh kayak interior kokpit pesawat. Dan balik lagi, di beberapa review saya pernah menyampaikan bahwa Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate seperti ini adalah mobilnya kasta sultan. Banyak yang komentar, terus gimana dengan LC, gimana dengan Lexus LX dan seterusnya ya. Itu kasta sultan, bukan sultan tapi sultan, di atasnya lagi sultan. Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar. Kita masuk ke bagian dalam Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4. Nah, kayak gini nih. Dalamnya kayak gini, joknya ya kalian pasti udah tahu, ini sudah 8 arah electric seat. Nah, nih empuk-empuk banget, jadi nyaman banget pastinya. Untuk setirnya itu rada gendut iya, tapi nggak yang gede banget. Ini pas banget lah intinya untuk tangan. Terus di bagian situ udah pakai digital. Untuk head unitnya masih yang nggak begitu besar ya. Menurut saya sih ngapain head unit cukup besar. Seberapa sering sih kita interaksi dengan yang kayak gini ya. Jadi ngapain mewah-mewah amat di situ. Dan satu hal yang istimewa, ada sunroof bosku, ada sunroof. Tetangga nggak ada yang kayak ginian. Terus ini, Super All-Wheel Select 4x4-nya Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate ini memang menjadi yang paling kece di kelasnya. Terus electric parking brake dan auto hold, lalu kemudian untuk transmisinya manual, automatic. Nah, ada juga tuh yang komen, katanya, aduh, andaikan ada Pajero Sport Dakar Ultimate atau Pajero Sport Dakar apa aja yang transmisi manual pasti dibeli katanya. Ya sekali lagi, saya juga pecinta 3 pedal, lebih suka mobil manual. Tapi satu hal yang pasti bahwa dengan Pajero Sport yang mesinnya, tenaganya badak banget, kalau nggak salah 180 PS, torsinya di kurang lebih 400 sekian ya Newton meter kalau nggak salah, koreksi saya kalau saya keliru. Ini akselerasinya kurang lebih sama kayak mobil manual juga. Apalagi mobil ini memang transmisi otomatis, tapi kalian bisa akselerasi dengan rasa manual tanpa effort untuk menginjak menginjak kopling yang ada di bagian bawah. Kalian tinggal mainkan pedal shifter yang ada di sini. Itu ada tulisan plusnya atau tambah. Ini untuk naikkan gigi 1, 2 dan seterusnya, dan menurunkannya di bagian sebelah kiri. Ini kayak
mobil-mobil hypercar atau supercar lah intinya, yang sebenarnya udah banyak dipakai juga. Nah, istimewanya lagi karena mobil ini juga dilengkapi dengan adaptive cruise control yang bisa mengikuti kecepatan mobil yang ada di depannya. Kece banget. Di tol, di luar kota, kalian tinggal lock jarak dengan mobil yang ada di depan kalian, tinggal kalian pegang setir aja. Mobil yang ada di depan kalian melaju kencang, mobil ini juga mengikuti kecepatannya, dan pada saat mobil depannya pelan, mobil ini juga akan otomatis memelankan dirinya sendiri. Asik memelankan. Kece banget Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 intinya. Mobil yang menjadi impian hampir semua lelaki yang ada di Indonesia. Kulangin lagi jadinya. So, itu yang bisa kita bahas kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi yang seru dan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao, bye-bye.